Ya, selanjutnya adalah sambutan iftitah yang akan disampaikan oleh beliau Mukarram YJ Ahmad Fakot. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Wajib ditampakkan itu mukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puh. Kopi ayam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin. Buat ngaji tuh. Jangan pinjam mic nah. Komik. Yang kami muliakan para alim, para ulama, wabil khusus guru-guru kami yang mulia, yang pada malam hari ini ikut Zoom meeting Kiai Haji Bahauddin, suaranya putus-putus, yang mulia Kiai Haji Said Ridwan dan seluruh para masyayikh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, rekan-rekan OASE 2003 yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini qadarullah kita semua bisa dikumpulkan dalam satu momen yang sangat luar biasa ini. Karena kita semua bisa berkumpul meskipun hanya melalui perantara Zoom. Akan tetapi seperti pepatah Arab yang kita sering dengar, mungkin badan ini tidak bisa berkumpul, tidak bisa saling bersentuhan, akan tetapi hati kita tetap saling terpaut antara satu dengan yang lain, terutama dengan para masyayikh, dengan guru-guru kita yang ada di sini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Yang pertama, kami berterima kasih karena lewat acara Zoom meeting pada malam hari ini, temu kangen yang terbatas ini bisa sedikit mengobati kerinduan kita. Oleh karena itu, saya berharap mungkin teman-teman yang belum bergabung pada malam hari ini bisa ikut bergabung sehingga suasana kekeluargaan yang sudah kita bangun sejak zaman dahulu ketika kita masih sama-sama mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Lirboyo bisa kita rasakan kembali pada malam hari ini meskipun hanya melalui meeting ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada terutama ketua pusat kita ini, alhamdulillah ketua pusat ila yaumil qiyamah insyaallah. Karena ketua pusat di Lirboyo dan juga ketua pusat sampai kita ini, alhamdulillah beliau sangat bersemangat untuk mengkoordinir kita semua berkumpul dan juga bertemu pada malam hari ini. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada beliaunya Agus Kiai Haji Sobirin. Amin, amin, amin. Dan juga sekretaris Udin yang sudah dengan luar biasa mengupayakan acara pada malam hari ini. Teman-teman OASE yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini sambil kita menunggu guru-guru kita para masyayikh yang mungkin belum gabung. Sudah gabung, Rin? Sudah. Sudah? Sudah, Pak Bahar, sudah.
Dombe utang. Ini kamu nanti tahu. Oke, saya kira sambutan saya persingkat saja karena yang ditunggu-tunggu sudah hadir pada malam hari ini. Kita menunggu tausiah dan siraman rohani dari kita. Saya cukupkan sekian saja sambutan pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang cewek siapa itu ya satu? Kacamatanya diambil sama pemiliknya. Ya, terima kasih. Selanjutnya ini sebenarnya suaranya. dari Gus Adi Busoleh tapi belum hadir, maka diisi untuk sambutan yang kedua dulu dari perwakilan Sumatera, Kiai Haji Anas Rifai. Padanya waktu dan tempat dipersilahkan. Muhammad Muhammad. Salli barik alaihi. Sudah ada banser dari Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'dah. Khidmatul muhtaramin, segenap Dewan Mustahik, segenap kawagis, khusus Jumatan Romo Kiai Haji Baudin Jumati, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Kiai Haji Said Ridwan, Muhammad Said Ridwan, di Adibus Saleh Anwar, Ketua Pusat Kiai Haji Muhammad Sobirin, yang katanya Rahmat adalah Ketua Pusat Abadi ila yaumil qiyamah, yang memprakarsai acara reuni via Zoom ini. Sekretarisnya yang kita sayangi bersama Bapak Kiai Izzuddin dan teman-teman OASA yang saya hormati. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya tidak bisa sebetulnya mewakili Sumatera Selatan atau wilayah Sumatera karena saya adalah pendatang. Asli saya adalah Banyuwangi. Jadi harusnya orang-orang yang asli Sumatera tadi sudah diwakili oleh Kiai Basaruddin yang ternyata nggak pulang-pulang ke Sumatera. Sehingga saya tempati tempatnya. Tapi yang jelas alhamdulillah pada hari ini kita bisa kumpul bersama untuk menyaksikan acara reuni temu kangen kita bersama, dan juga nggak akan bijaksana kalau saya lama-lama. Yang kita tunggu adalah dawuh-dawuh dari Mustahik dan guru-guru kita semuanya. Salam kenal dan salam kangen bagi teman-teman semuanya. Ini Hasim belum muncul ini. Belum. Ya alhamdulillah, walaupun sudah ada tutorial dari Bapak Kiai Izzuddin, tapi ternyata hanya didengarkan kesan suara yang nggak mau dipahami, sehingga beliau tetap nggak bisa. Yes, itu saja dulu lah. Ya, salam kenal dan mudah-mudahan kita tetap sambung baik di dunia atau akhirah. Amin Allahumma amin. Amin. Kita bareng-bareng kita dengarkan dawuh-dawuh dari guru-guru kita semuanya. Itu saja, kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Birin. Halo. Kayaknya ngehang ya. Mungkin sambil mengisi waktu, Kang Birin masuk lagi. Selanjutnya siapa nih yang sambutan selanjutnya? Sekretaris Pusat, silakan Pak Anas, silakan isi waktu untuk mengisi sambutan.
Di unmute dulu. Panas. Rahasim masuk. Rahasim. Iya. Makasih ya, Ya, Mas. terima kasih. Oke, monggo Kang Birin. Iya. Ya, terima kasih. Rasim sudah hadir belum ya? Sudah masuk. Ya, terima kasih. Selanjutnya tamu Suarane mana? dipersilakan. Ya, Mana? Rasim, silakan. Kalau masih belum connect, untuk yang pertama langsung kami berikan kepada beliau Mukarram YJ Baharudin Jumadi untuk mengisi Mau'izatul Hasanah yang pertama. Kepada beliau Bapak YJ Baharudin Jumadi, waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Wassalli wassalim. Masya alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul kiram yang saya hormati, saya takzimi para masyayikh pesantren Lirboyo, dan yang saya hormati semua dari teman-teman Purna Siswa tahun 2003 yang saat ini bisa bergabung. Sebelum lebih lanjut apa yang perlu saya sampaikan, mari kita selalu mengungkapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Ta'ala dengan ungkapan Alhamdulillahirabbil alamin, di mana dalam kesempatan ini, dalam situasi sangat mencekam pandemi COVID-19, kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala bisa bertatap muka tapi tidak bisa bertemu langsung dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga temu kangen kita sekalipun lewat virtual ini betul-betul temu kangen yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Amin. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tergolong umat dari beliau yang nantinya akan mendapat syafaat darinya. Amin amin Allahumma amin. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak pemutar acara, Bapak Sobirin, yang telah memberi kesempatan kepada saya sekedar untuk bisa ikut mengisi suasana temu kangen pada saat ini. Alhamdulillah, dalam situasi pandemi saat ini kita masih bisa tatap muka, di mana acara semacam ini saat ini sudah tidak menjadi asing lagi. Banyak acara-acara yang di format secara virtual. Berkat adanya musibah pandemi COVID-19, semua acara yang sifatnya mendatangkan banyak orang
ini harus ditunda, termasuk agenda besar kita yakni reuni akbar, di mana biasanya pra reuni akbar ini ada acara turba dari Himasal Pusat ke Himasal cabang ke Indonesia. Dengan acara pelantikan. Malah kemarin alhamdulillah saya diberi amanat untuk ikut dilantik karena ikut berkhidmat di Himasal cabang Trenggalek. Malah kalau nggak keliru kemarin yang lantik itu Cak Adib, saya ingat saya. Semoga mumpung ketemu saya minta doa semoga kami dari pengurus Himasal cabang Trenggalek bisa khidmat, bisa ikhlas khidmat pada Pondok Pesantren Lirboyo. Ya karena bagaimanapun juga Himasal dibentuk karena untuk khidmat ke para masyayikh Lirboyo. Dan setahu saya pra acara reuni akbar malah ada yang sudah membuat seragam termasuk Himasal Trenggalek sendiri. Setahu saya mungkin dari teman-teman mungkin ini juga sudah terlanjur membuat seragam kaos tapi nggak jadi reuni. Malah di Himasal Trenggalek sendiri sudah mengumpulkan sembako untuk ikut membantu kelancaran acara reuni akbar, mulai dari minyak goreng sampai ayam potong. Tapi satu yang kemarin tidak boleh sembako ikut disumbangkan. Kalau di Trenggalek itu namanya jering, mungkin di Lirboyo namanya jengkol. Sudah banyak persiapan demi untuk kelancaran reuni akbar tapi gagal karena pandemi. Tapi bagaimanapun juga setiap peristiwa termasuk pandemi 19 ini ada hikmahnya. Artinya ada nilai positif di balik peristiwa yang akhirnya bisa mengantarkan kita lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Mungkin teman-teman masih ingat hikmah kalau di dalam usul fikih, maslahatun maksudatun min syar'il hukm, kemaslahatan atau nilai positif yang jadi tujuan utama dari disyariatkannya hukum. Intinya setiap peristiwa itu mesti ada hikmahnya. Termasuk acara virtual pada malam hari ini karena ada hikmah di balik peristiwa pandemi 19. Nah, setelah saya membuka HP ikut virtual, ini saya lihat alhamdulillah hikmah dari COVID-19 kita bisa tatap muka sekalipun tidak bisa ketemu langsung, ada dari Jawa Timur, ada dari Jawa Tengah, Jawa Barat ada ya, Jawa Barat, ada dari Sumatera, tapi kelihatannya dari Sumatera masih imigran ini ya. Surabaya Yai. Nah, Surabaya hadir. Kalimantan belum ada yang hadir ya. Inggris Timur, Madura hadir ya. Sumatera. Ya. Hadir, ada Anas itu, Yai. Madura hadir Yai. Alhamdulillah ya, ini Madura ada. Surabaya hadir Yai. Lasem. Surabaya hadir Yai. Lasem. Oh ya, ada Magelang. Hadir, Pak. Nah, alhamdulillah. Ya teman-teman yang saya hormati, ternyata setelah kita merasakan reuni virtual, temukangan virtual yang kita adakan saat ini. Pertama ya. Tapi gue tambah terus ya.
punya nilai lebih dibanding kita ketemu langsung. Karena kalau secara virtual kita bisa santai, bisa fokus, bisa santai, bisa berada di ruangan ber-AC, bisa ngumpul sama keluarga, sing duwe anak yang ngumpul sama anaknya, tapi kelihatannya yang ngumpul sama istri belum ada ini ya. Ya silahkan, monggo, nggak apa-apa. Yang istrinya 2 monggo dijak semua, nggak apa-apa. Nah, beda ketika kita mengadakan reuni akbar, itu mungkin suasana sudah ngantuk, sudah payah, sumuk. Ini termasuk nilai lebih kita mengadakan virtual secara tidak langsung. Jadi lebih enak, lebih enjoy, lebih santai. Teman-teman yang saya hormati, ternyata setelah ada pandemi kita bisa temukan secara virtual. Berarti kita dituntut untuk kreatif, untuk inovatif, untuk bisa lebih mengembangkan diri. Berarti kita menghadapi situasi apapun dituntut untuk kreatif. Beku. Nah, kita sebagai alumni pondok pesantren atau kaum santri atau mungkin disebut kaum sarungan, ketika di pondok pesantren kita dituntut untuk belajar, tiada hari tanpa belajar. Ya, mungkin kabeh cik kelingan, ketoran nazoman, hafalan pelajaran, nambal, belum lagi nanti ujian dan banyak lagi kegiatan biayaan pesantren. Tiada hari tanpa belajar. Ya memang seperti yang kita rasakan, kita mondok di pondok pesantren, belajar di pondok pesantren, ini ada 3 yang harus kita tempuh. Kita harus bisa belajar, membaca, harus bisa membaca, kemudian harus bisa menulis, harus bisa mengartikan. Ini trilogi belajar di pondok pesantren. Iso moco, iso nulis, bisa mengartikan, artinya bisa memaknai, bisa memahami kandungannya. Saya kira tidak ada dari teman-teman ini umpama nasrib itu kan nggak ada, kafaru yukafiru, kufran itu kan nggak ada. Para gaisi masdar dewi, nah, itu bisa membaca, bisa menulis dan bisa memahami. Ini trilogi belajar yang ada di pondok pesantren. Jadi berkat peristiwa ini kita dituntut untuk kreatif. Teman-teman yang saya hormati, saya ingat cerita Siti Maryam di saat melahirkan Nabi Isa. Beliau setelah melahirkan Nabi Isa dalam posisi sedang bersandar di pohon kurma, dalam keadaan ya lapar, kemudian haus dan tenaga juga lemah. Ini diperintah oleh Allah Ta'ala lewat malaikat Jibril. Wahuzi ilaiki bijit innahlah tusokit alaiki rutoban janinya. Malaikat Jibril perintah, gerakkanlah, goyang-goyangkanlah pohon kurma. Tusokit ilaiki rutoban janinya, maka akan jatuh padamu kurma yang masak. Siti Maryam, ibu Nabi Isa, disuruh untuk menggerak-gerakkan pohon kurma. Ini suatu bentuk ikhtiar. Sekalipun sebenarnya Allah Ta'ala ini mampu menciptakan anak tanpa ayah. Bahkan menciptakan, sebagian cerita mengatakan, menciptakan pohon kurma yang disandari oleh Siti Maryam yang semula kering, begitu disandari langsung basah, berbuah, dan langsung matang. Allah mampu menciptakan seperti itu. Tapi mengapa
Ya, tapi mengapa Siti Maryam disuruh untuk menggerak-gerakkan? Itu menunjukkan bahwa perlu adanya ikhtiar. Nah, Siti Maryam di dalam menggerakkan pohon kurma, akhirnya kurma jatuh. Jumlah kurma yang jatuh itu sesuai dengan jumlah Siti Maryam menggerak-gerakkan pohon kurma. Jadi ikhtiar sedikit hasilnya sedikit, ikhtiar banyak hasilnya juga banyak. Maka dari itu tiada jeleknya ini sedikit saya mengingatkan bahwa sekalipun kita di rumah dituntut untuk ikhtiar, kreatif, inovatif, bisa mengembangkan diri itu bentuk ikhtiar. Hadirin yang saya hormati, kemudian hasil dari kita selama ini di pondok pesantren yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita pertahankan. Kita pertahankan dan perlu kita kembangkan ialah aswaja dan dunia pesantren. Jadi kita mondok di pondok pesantren ini tidak lepas dari nilai ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah dan juga kepesantrenan atau dunia pesantren. Untuk mempertahankan nilai aswaja itu tidak memandang status sosial yang selama ini kita sandang. Untuk mempertahankan itu bisa kita menjadi kiai. Bisa apa sing dadi kiai? Bisa kita menjadi pengurus NU. Bisa kita menjadi jamaah dari Jamiah NU. Nah, ini mumpung saya masih ingat, sekalipun kita tidak menjadi pengurus NU, menjadi anggota jamaah NU, mari kita menjadi jamaah dari Jamiah NU yang baik. Jangan sampai karena mungkin kita tidak punya kecocokan dengan pengurus, akhirnya kita niat keluar dari Nahdlatul Ulama. Itu bisa kualat nanti. Kita ingat bahwa termasuk pendiri Nahdlatul Ulama ini kekasihnya Allah Ta'ala. Dan juga untuk mempertahankan aswaja, itu bisa kita menyandang status sebagai petani, sebagai pengusaha. Malah kalau sebagai pengusaha, ada di daerah tertentu itu punya pengaruh besar terhadap nilai-nilai aswaja ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Nyun sewu dari teman-teman yang saat ini hadir bisa mengikuti acara virtual. Ini kemarin, 3 bulan kemarin, salah satu dari alumni Lirboyo yang asli Tulungagung menetap di Trenggalek, ini tiba-tiba ditelepon oleh salah satu dari perusahaan yang ada di Kalimantan, tujuannya mengisi kegiatan musola yang ada di perusahaan. Dan baru-baru ini memberi kabar kepada saya bahwa ternyata di lingkungannya ini orang-orang yang sangat paham dengan aswaja, terutama aswaja an-nahdiyah. Ini sedikit sekali, sehingga di lingkungan daerah sana majelis taklim, kemudian musola-musola, ini banyak yang dikuasai oleh orang-orang sebelah, yakni Wahabi. Ya, melihat kabar seperti itu, ya, kita juga harus terenyuh dan harus punya rasa tanggung jawab untuk bisa mengembangkan diri, terutama ini yang daerah-daerah luar Jawa. Nih. Kemudian yang kedua, tanggung jawab kita ialah sebagai alumni melestarikan dunia pesantren. Usaha ini juga bisa kita pertahankan, bisa lakukan dengan status apapun, status sosial apapun yang kita sandang. Ya. Dunia pesantren itu bisa lestari tentunya kalau ada santri.
Lah kita tahu santri itu enek sing duduk, enek sing mondok. Ya karena kita alumni pondok pesantren, lah ini bagaimana kita selalu mengirimkan kader ke pondok pesantren. Pengalaman saya di Trenggalek. Setiap tahun, setiap santri baru, ini saya korek, 90% wali memondokkan anaknya ke pondok pesantren. Ini karena ada alumni pesantren. 90% dari wali yang memondokkan anaknya. Ini saya korek 90% karena ada alumni pondok pesantren. Mungkin bapaknya alumni pesantren, atau mungkin ibunya, mungkin saudaranya, mungkin tetangganya, mungkin kiainya, kemudian mungkin guru TPA-nya, mungkin teman akrabnya, dan bahkan sangat mungkin karena orang lain yang dia pandang sebagai alumni pondok pesantren. Berarti kalau melihat seperti itu, seperti yang survei yang saya ketahui, maka alumni pesantren itu juga sangat menentukan keberlangsungan dunia pesantren. Ini sangat menentukan. Ya. Untuk itu nggak ada jeleknya kita program ke depan, sebisa mungkin anak kita harus masuk ke dunia pesantren. Yo ikut mondok, syukur-syukur jadi di pondok ini tang Lirboyo. Syukur-syukur. Kalau mungkin ta'adzur ke Lirboyo tidak bisa karena ada hal ini itu, ya di pondok lain. Yang penting bukan pondok yang mazhabnya Imam Samudra. Itu yang perlu kita ingat. Ya, jangan sampai kita alumni pondok pesantren, alumni Lirboyo, satupun dari keturunan kita tidak ada yang mengenal pondok pesantren sama sekali. Ini ada salah satu dari alumni pondok pesantren Lirboyo, ketika di Lirboyo sempat khidmat, ini tidak ada satupun anaknya yang masuk ke dunia pesantren. Jangankan ke Lirboyo, ke pesantren di dekatnya tidak. Mungkin hanya sekedar TPA. Bahkan kabar yang saya terima, pendidikan anaknya itu masuk ke lembaga-lembaga pendidikan minhum, terus terang, lembaga pendidikan Muhammadiyah. Itu yang alumni pesantren Lirboyo, juga alim, juga sempat khidmah di Lirboyo. Itu berarti kurang bisa memberi manfaat kepada masyarakat untuk bisa mempertahankan dunia pesantren. Nah, intinya pada pertemuan kali ini saya ikut menekankan pada teman-teman untuk kita selalu menjaga pelestarian aswaja al-sunnah wal jamaah an-nahdiyah dan juga menjaga pelestarian dunia pesantren. Lebih-lebih kita sudah diberi kado oleh pemerintah bahwa tanggal 22 Oktober merupakan Hari Santri Nasional. Berkat itu, ini sebenarnya malah kita sebagai santri punya tanggung jawab yang sangat berat untuk mempertahankan dunia pesantren karena diberi hadiah oleh pemerintah Hari Santri tanggal 22 Oktober itu. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan pada saat ini. Sekali lagi, mari kita selalu mempertahankan nilai ahli sunnah wal jamaah nahdiyah dan mempertahankan dunia pesantren. Dan semoga ke depan kita, anak cucu kita,
selalu nantinya bisa masuk ke pesantren, ilmu yang manfaat dan barokah. Tentunya ini kita punya tanggung jawab mendidik anak-anak kita, mungkin teman kita, lingkungan kita, saudara kita untuk selalu mempertahankan dan ikut meramaikan dunia pesantren. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih pada teman-teman yang sudah susah payah mengadakan temu kangen sekalipun lewat virtual. Sekali lagi semoga ini ada guna dan faedahnya. Amin ya Amin. Rabbal. Amin. Kemarin saya dihubungi oleh salah satu dari pemerkarsa acara virtual ini untuk ikut nimbrung di acara virtual. Ya saya langsung sanggup saja karena virtual ini sudah sering kali saya lakukan, terutama di lingkungan saya sendiri. Terima kasih sekali lagi dari saya pribadi, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan Mauidul Hasanah yang sangat dinanti-nanti dan bisa tempat kangen dan rindu kita untuk merupakan ilmu kita dari ustaz kita, terutama Bapak Haji Bahadi. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal alamin. Untuk selanjutnya maidah yang kedua yaitu dari Kiai Haji Said Ridwan. Gus Said Ridwan sudah connect. Padanya waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Oh, salli alaihi. Halo Pak Lek Said. Pengeparan. Apa kok warna biru gadungnya ibu? Pundi Pak Lek Said yang ya ini kan memang acara virtual aku. Monggo, Zaid. Celuk itu kok urung betul. Sudah ada. Kang Birin coba dipanggil lagi, mungkin tadi kurang jelas. Untuk acara selanjutnya Mauidatul Hasanah Gus Said Ridwan, kepadanya dipersilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Allahumma shalli wa barik alaihi. Allahumma shalli alaihi. Di awal-awal urung ngerti lek kira aku. Tuh katanya suaranya nggak jelas. Kita ikon nyambut atas nama kok Jawa Timur. Kocok Oh, sholli alaihi. ngomong ini orang ketongan. Itu yang kita harus nyambut karo anak ibu ini yang kamar. Kak Said keluar, Kang Birin. Lempar. Gua bisa dibantu Mas Izudin, katanya suaranya nggak. Mungkin diisi yang lain dulu. Ya Birin apa Bang Izudin? Wah, Izudin di Jalan Muktamar itu, jalan depan Lirboyo itu ketabrak loh. Iya. Tabrak itu sopo? Oh, nanti gue. Muni ini sing ratu. Kang Birin, diisi yang lain dulu. Iku rahmat. Tolong saya jangan disuruh Mauidul Hasanah ya. Ya, alhamdulillah. Saya juga enggak pengen denger, alhamdulillah. Nah, kalau mau idosu saya aja. Rasim iku rasim. Makib. Jangan. Kalau mau sana jangan. Romli aja Romli. Jangan gitu anu kok. Kalau mau idosu ke saya aja.
Suara rahasia desah-desah dong. Nggih, para yai, ini karena Ca Said sama Kang Birin juga terlempar keluar, mungkin sambil mengisi waktu. Monggo tadi Ki Anas udah, Ki Yazid, monggo Ki Yazid. Wah, Cak Said sudah Alhamdulillah. muncul. Ca Said masuk ya, baru masuk lagi. Monggo. Balik Said. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban. Alhamdulillah siap ya. Coba dilanjut, monggo. Suaranya tadi agak. Monggo, Ki Haji Said Ridwan di Sumanggake. Oh niki langsung kula. nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Kuduane operator sing Yang saya muliakan para alim ulama, para kiai, khususnya kita masyayikh kita, semoga beliau diberikan kesehatan, berikan umur yang panjang, di wa ta'atin, dan kepada teman-teman semua, ahlan wa sahlan, bikum wa marhaban, semoga kita semuanya senantiasa selalu bisa dalam ridho Allah SWT dan ridho para guru-guru kita semuanya, para masyayikh kita. Amin. Ini saya cuma ikut-ikutan saja ya. Nah, ini acaranya, temanya apa ini? Ini mas saya ini ada di luar, ini saya ada di perkebunan kurma. Ini lagi hujan dari siang tadi sampai sekarang belum reda, sebagian di daerah banjir. Di Kediri sekarang lagi banjir di perkotaan. Setinggi 60 cm. Jadi suaranya agak berisik. Dengar apa tidak? Dengar enggak ini? Dengar. Jelas, sangat jelas. Nunggu panen nanti kurma, Cak. Ya kebetulan tadi itu acara selamatan tolak balak, kebetulan masyarakat yang nggak kelihatan Romli itu nggak kelihatan corona dan wabah ini gak kunjung selesai, dan isyarahnya kok juga belum ada tanda-tanda untuk selesai. Jadi bersama dengan tokoh-tokoh di sini tadi mengadakan acara selamatan. Mudah-mudahan semuanya diberikan keselamatan itu dari segala Kayaknya sinyalnya Cak Said nggak stabil ya. ini kok mati lagi. Tuh mati lagi. Oke. Ini masuk lagi. Masuk udah sah, Gus, Harapannya mudah-mudahan lah Indonesia diberikan baldatun thayyibatun warbun ghafur, aman dan segala bencana daya dan juga biladul muslimin semuanya. Amin. Doa kepada teman-teman semuanya, rekan-rekan oase, nggih. Mugi-mugi kita sedaya niki terus saged ngestokne dawuh para masyayikh, para guru-guru kita sedaya. Amin. Paling selamat, husnul khotimah. Amin. Niki Masya Allah situasinya betul-betul membutuhkan perhatian khusus kepada para solih, para orang-orang yang soleh lah, termasuk panjenengan semuanya, ya. Saling doa berdoa, semoga semuanya ini diberikan keselamatan
dari segala bencana, dan guru-guru kita semuanya, Allahumma amin. Amin. Amin, amin, amin. Kalau boleh saya cerita, nggih. Nggih. Ini temanya apa sih itu ya? Itu layarnya, terserah layarnya Bang Jamrong, kenapa itu layarnya kok ada di situ Bang Jamrong? Oh, itu. Jero anu ya. Jero kawasan kebun. Lanjut, Cak, lanjut. Beberapa tahun yang lalu, tahun 2017 dan 2018, ya, saya bersama dengan tim dari Janjabil Bahsul Masail LBM itu menghadiri undangan acara meltaqo para ulama yang dihadiri dari berbagai negara-negara itu 2 kali. Pertama tahun 2017, kemudian kalau nggak salah yang kedua tahun 2018. Itu intinya ketika acara tersebut yang mana dihadiri oleh beberapa negara, itu kalau yang pertama sekitar 40 negara, yang kedua itu sekitar 90 negara lah ya. Ini hanya cerita awal ya. Terus ternyata para ulama-ulama yang hadir dari berbagai penjuru itu mengagumi semuanya dengan Indonesia. Alhamdulillah. Kekagumannya itu ini yang luar biasa, seharusnya kita bangga. Kekaguman beliau-beliau, para ulama mursyidin yang ada di luar negeri, termasuk di Syria khususnya, itu mengagumi terhadap Indonesia. Karena apa? Indonesia ini kalau dibanding dengan Timur Tengah, satu, kalau di Timur Tengah agamanya satu, pulaunya satu, bahasanya satu. Tetapi mengapa terjadi perperangan yang bahkan banyak dari negara Timur Tengah mengalami kehancuran seperti di Syria saat ini? Bahkan banyak sekali ribuan, bahkan puluhan ribu yang eksodus ke Eropa sampai kemudian keluar dari Islam. Ya, niku. Kemudian dibandingkan Indonesia, ya, agamanya banyak, sukunya banyak, pulaunya banyak, bahasanya banyak, gitu, banyak sekali tradisi kedaerahan, budayanya macam-macam, tetapi masih mampu bersatu sampai detik ini. Ini yang membuat kagum dari para ulama-ulama di luar negeri, sehingga pada waktu itu beliau-beliau sepakat untuk menjadikan Indonesia sebagai percontohan Islam sedunia. Amin. Ini yang kita harus Amin. suarakan sebagai percontohan Islam sedunia dan sebagai tonggak kebangkitan Islam untuk masa datang. Itu yang luar biasa bagi saya dan teman-teman waktu di LBM. Kemudian kami pulang, dan kepulangan kami itu akhirnya membawa amanah besar dari para ulama-ulama pada waktu itu untuk menyuarakan, untuk menggelorakan yang namanya paham ajaran kebangsaan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Di antaranya adalah yang kami usung pada waktu itu adalah meneruskan dari ajaran beliau-beliau, yaitu Difa Anil Waton atau bela negara. Karena apa? Karena pada waktu penelitian para ahli Timur Tengah dan Islam secara umum, penyebab terjadinya
kehancuran ya di sebagian negara-negara Islam itu berangkat dari konspirasi yang dilakukan oleh orang-orang dari negara-negara Yahudi, termasuk Israel, termasuk Amerika dan sekutunya, yang pada waktu itu sedang mengalami kekhawatiran melihat Timur Tengah begitu pesat kemajuan ekonominya. Sementara di negara-negara Amerika itu mengalami penurunan. Sehingga berupaya para orang-orang yang punya sektor politik kuat di Timur Tengah itu dari orang-orang Yahudi itu dikumpulkan, kemudian melakukan rapat, dan hasil daripada rapat itu adalah membuat sebuah konspirasi satu untuk mendanai dan mensupport aliran-aliran radikal yang ada di Timur Tengah untuk dijadikan sebagai alat menghancurkan Islam. Yang kedua, menghidupkan fanatisme mazhab Syiah, Sunni, Wahabi itu dipertajam sehingga biar nanti terjadi adu domba. Dan ini seperti yang terjadi di Timur Tengah, termasuk di Syria. Kemudian yang ketiga, ini sistem mereka untuk bagaimana cara menghilangkan jiwa nasionalisme, cinta tanah air, itu dihilangkan sehingga akan mudah mereka itu diadu domba. Dari kesimpulan ini, maka langkah yang harus kita lakukan pada waktu itu adalah bagaimana Indonesia ini bisa terhindar dari konspirasi itu, yaitu jangan sampai ya, terjadi fanatisme mazhab atau terjadi di subur yang ada di Indonesia. Yang harus kita perjuangkan adalah paham kebangsaan ini harus kita tanamkan di masyarakat kita. Ini yang sekilas awal, kemudian kita bawa amanah ini kemudian dibahas oleh para kader-kader mubakhisin, LBM, kemudian sampai diseminarkan di jamiah dibahas dengan berbagai tema kebangsaan di sekelas-kelas itu sampai insya Allah kurang lebih itu selama 2 tahun. Dan alhamdulillah hasil daripada upaya itu Pondok Pesantren Ridho saat ini menjadi pondok pesantren yang paling kaya produktivitasnya di dalam mencetak buku karangan yang bertema kebangsaan Indonesia. Macam ada yang judulnya itu kebangsaan Wali Songo, atau ada yang tasawuf kebangsaan dan sebagainya. Dan yang akhirnya pun dari MHM itu juga sudah mengeluarkan beberapa versi kitab tentang fikih kebangsaan. Dan itu merupakan sebuah prestasi yang kita banggakan lah, dan kita syukuri Pondok Pesantren Riboyo bisa menjadi tonggak untuk bisa menyuarakan pemahaman tentang kebangsaan. Itu yang saya kira itu perlu kita apresiasi lah dari teman-teman yang ada di grup Awasa ini. Karena apa? Karena memang krisis kita sekarang ini bukan krisis tentang pemahaman kitab, bukan. Kalau nggak salah, kalau santri itu kalau ngaji kitab sudah banyak sekali yang ahli. Tapi kalau yang urusannya berkaitan dengan kahanan, kehidupan berbangsa dan bernegara, ini masih banyak sekali yang kurang tahu. Bahkan kita tahu bahwa di antara santri-santri itu banyak sekali yang masuk aliran-aliran radikal, itu kan masih juga banyak. Apalagi pondok pesantren yang mainstreamnya itu nggak jawani, tapi mainstreamnya itu pondok pesantren sing model ngarapi itu biasanya gampang kena begitu. Ya enggak ini ya? Betul enggak ini? Kalau kurang tepat ya diluruskan. Betul. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar.
Urusan askar nyete nyete. Allahu Akbar, betul. Saya pernah mengkaji beberapa dari ayat Al-Quran ya, salah satunya yang di dalam firman Allah itu Qul jal haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Ayat itu kalau diterjemah ya biasa katakan wahai Muhammad bahwasanya telah datang kebenaran dan telah hancur kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu pasti hancur. Ayat itu memberikan kabar gembira bahwasanya kebenaran itu pasti akan menang dan kebatilan itu pasti akan kalah dan hancur. Nah, ayat ini mestinya menjadikan kita sebagai umat Islam semakin punya jiwa percaya diri lah, kita pasti menang. Cuman kemenangan itu pasti membutuhkan pengorbanan atau pasti ada korbannya. Nah, tugas kita bukan memenangkan karena pasti menang, tapi tugas kita itu adalah meminimalisir korban-korbannya. Jangan sampai korbannya itu ada di keluarga kita, ada di tetangga kita, masyarakat kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, ya. Jangan sampai ada yang menjadi korban. Adapun kalau misalkan ada di antara teman kita ada yang jadi korban, masuk FPI atau masuk FPI, itu berarti memang korban kebatilan itu. Naudzubillah. Ini anu ada deh. Zakah. Berarti Azga, Cak. Korban, Cak. Korban kebatilan. Rahasim kedua rahasim. Bapak hadir. Nah, Badri ada enggak Badri? Badri umpetan. Oh. Nah, ini kok. Makanya tepat kalau ada pertanyaan mengapa NKRI harga mati? Nah, itu. Katanya kan sering kita itu kenapa NKRI harga mati? Ya singkatnya kalau kita sebagai santri, setahu saya memang ini yang kita yakini adalah santri itu apa yang diperjuangkan adalah apa yang sudah dirumuskan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Pendahulu kita di dalam mengantisipasi terjadinya korban yang banyak, korban kebatilan, itu sudah membuat rumusan. Dan rumusan itu sampai sekarang canggihnya luar biasa, khususnya di negara kita Indonesia. Apa rumusan itu? Rumusan itu ada dua konsep, satu konsep gerakan keagamaan, dua konsep gerakan kebangsaan. Nah, kalau konsep keagamaan yang sudah dirumuskan oleh para ulama kita adalah kita diwadahi organisasi yang sudah punya jasa yang tidak bisa diragukan lagi, yaitu Jamiah Nahdlatul Ulama. Kenapa Nahdlatul Ulama? Karena Nahdlatul Ulama ini adalah sesuai kalau dicocokkan dengan hadis, sesuai dengan sabda Nabi alaikum bisawatil a'dham. Haruslah kita itu berpegang kepada mayoritas, karena mayoritas itu dalam kacamata politik akan mempunyai kekuatan yang mampu untuk merubah lebih baik daripada yang minoritas. Itu secara politik saja loh ya, belum nanti pandangan yang lainnya. Sehingga kalau misalkan ada minoritas yang baru-baru muncul sekarang ini, misalkan bongsone wis ngono kuwi lah sing takbir begitu ya. FPI udah bubar, Cak. FPI cabang Madura. Nah itu kan ibaratnya baru mikirkan Islam baru berapa hari kemarin kan. Ya, betul. Anak kemarin sore itu. Girohnya kuat, nggak punya ilmiah. Nah gitu. Lah cocok. Nah ya mereka hanya memperjuangkan kebenaran dari sisi yang mereka anggap itu paling islami. Misalkan khilafah, syariat Islam. Padahal yang ditata Islam oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam naungan NU itu kan
segalanya, mulai dari tata cara sholat, tata cara wudhu, mengenalkan najis mukhafafah, mughalatum, wah itu kan berat sekali itu. Dan sampai akhirnya perjuangan politik sampai bisa mendirikan negara Indonesia ini kan ya wujud daripada kehebatan apa yang sudah dibangun oleh para pendahulu-pendahulu kita. Makanya kalau masih ada yang kepencut dengan yang baru-baru ini ya, hanya karena apa populer gitu ya, karena sering demo gitu kan populer kan. Ya. Naudzubillah. Ini kan jadi kepencut karena mungkin fashionnya, karena pakai imamah ya, pakai jubah, fashionnya gitu dah. Ini bahaya ini. Dikira Islam itu hanya bicara fashion. Kalau bicara artinya Islam itu dianggap seperti penilaiannya hanya dalam sisi fashion saja. Ini sering saya sendiri juga kalau berhadapan dengan orang-orang seperti itu, saya katakan itu orang-orang yang sering kepencut dengan semacam cingkrang jaulah itu kan karena melihat di pusatnya sana di Temburu Madiun itu orangnya semuanya menutup aurat gitu ya. Nah, kalau saya bilang ya benar itu menurut aurat, tapi Islam itu bukan hanya fashion. Islam itu ada substansi yang lebih pokok untuk diperjuangkan, bukan sekedar fashion. Apalagi apa itu ya? Tentu dengan akidah dan perjuangan yang maslahahil amah seperti mewujudkan negara persatuan Indonesia. Nah, kalau bicara fashion ya, kalau kita mengkritisi bisa. Justru kalau kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani Syarah Salam Taufik itu mengatakan fashion itu yang paling bagus yang sesuai dengan tradisi mayoritasnya setempat. Karena al-adab itu mayufiku linnas walam yukhalif asyara. Jadi sesuatu yang sesuai tradisi mayoritas dan tidak melanggar syariat. Dan mestinya kalau ingin mengamalkan adab sesuai dengan sunnah Rasul, ya mestinya kita pakai tata cara yang sesuai dengan tradisi, kan begitu mestinya kan kalau dijalankan. Tapi kan mereka punya dalil juga kalau di debat. Nah, itu masalah apa? Gerakan apa yang sudah dibangun oleh para leluhur kita tentang bagaimana melindungi, menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan membangun sebuah ormas organisasi yang sampai detik ini diakui sebagai ormas terbesar sedunia ya. Terbesar sedunia. Dan itu sudah tidak bisa dibantah lah kalau menurut saya itu ya. Tidak bisa dibantah itu. Kecuali bagi orang yang fi akrihi syai'un. Tol. Karena mungkin karena kalau DNO itu kan nggak ada duitnya ya. Nggak ada. Ya memang begitu. Kalau DNO kita nggak ada duitnya, nggak ada yang bayar, nggak ada yang gaji. Dengar nyelati. Dengar infonya pemerintah mau melacak 59 rekening yang masuk ke FPI. Benar apa Mbak Tenik? Wah, ini itu urusan intelijen, monggo sing ahli, kalau mboten ngertos nih. Enggak, karena memang yang S212 itu yang tahu. Nah, ya. Karena logis juga sih, karena memang banyak kepentingan yang butuh kepada FPI, baik itu dari mungkin politik, dari untuk mempertahankan kekuasaan yang dulu dan sebagainya. Iya. Kalau saya dengar sendiri, yang saya pernah dapatkan Lampung Selatan, sampai melakukan penelitian dan mendapatkan info-info tentang bagaimana mereka merakit senjata, terus dana itu diperoleh dari mana saja, itu yang saya dengar ada. Itu valid ya? Valid ya? Iya valid, karena itu infonya langsung dari yang orangnya. Meliti ya, telepon ke saya. Ya insya Allah valid lah, tapi ini masih proses. Apa memang sebenarnya itu memang ditunggangi banyak sekali, dari radikal itu menunggangi beberapa. Saya kira itu mungkin banyak nanti kalau dari teman-teman OASE yang bisa memberi masukan tentang masalah
radikalisme yang berbaju FPI atau khilafah dan banyak sekali itu banyak. Maka dari itu kalau kita napa niku menanggulangi nggih cara secara pemikiran itu, kalau kita lawan FPI dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mengklaim sama-sama akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya juga tahlilan, ya juga maulidan, juga khaulan. Tapi kalau mereka kita lawan dengan pemahaman kebangsaan, mereka akan tidak bisa masuk. Karena apa? Karena pemahaman kebangsaan dari FPI yang selama ini itu lebih cenderung kepada anti Pancasila, tidak. Walaupun mereka membungkusnya dengan syariah gitu ya, tapi intinya kan anti Pancasila, anti NKRI. Okay. Kan pengennya gawe syariat Islam atau negara Islam. Yang kurang telak untuk bagaimana kita menolak gerakan semacam FPI itu. Karena apa? Karena sudah harus menjadi prinsip konsensus ijma yang nggak bisa ditolak. Yang namanya negara Indonesia itu harga mati ini pun, karena seperti nggak bisa ditawar ini. Iya, nggak bisa ditawar. Okay. Logikanya ngeten logikanya wis gawe akal-akalan wis dalil keduwuran paling yo. Ad-din la yatimu illa bidaulah kan. Agama itu tidak bisa sempurna tanpa dengan negara. Wa daulah la tastaqimu illa biwahdatil ummah. Negara pun tidak bisa jaya kecuali dengan persatuan. Wa wahdatul ummah la tujadu illa bil qawanin. Adapun persatuan itu tidak bisa terwujud kecuali dengan ideologi allati tu'alifu asyratan bainakulu bil ummah, yang bisa mengikat semua hati para rakyatnya. Nah, ideologi yang bisa mengikat hati semua rakyatnya itu disebut dengan ideologi kebangsaan. Dalam hal ini adalah ideologi Pancasila. Maka apa niku Gus? Nggih, napa? Kitab nopo? Belum keluar, baru ditulis. Diva halaman 5 yang juz 2, halaman 2. Kan ngoret-ngoret tok. Juz 2 Diva Nurwaton itu ada. Ya toh, diomongin enggak percaya. Ayo terus, saya sudah khatam itu. Makanya orang beragama itu harus bernegara. Bernegara itu kan harus bersatu. Nah, bersatu itu harus berideologi. Nah, ideologi ini adalah ideologi pemersatu tanpa memandang golongan tertentu, baik agama, suku, dan sebagainya. Disebut dengan ideologi kebangsaan. Nah, ideologi kebangsaan itu bukan akidah Islam. Kalau akidah Islam itu sifatnya samawi, itu adalah urusan keyakinan. Tapi kalau ideologi kebangsaan itu sifatnya situasional atau sesuai dengan kondisi politik. Kalau politiknya menuntut harus NKRI seperti saat ini, ya berarti Pancasila. Itu saja yang konsensus yang secara pandangan logis tidak bisa ditolak. Makanya rumus ini ya, rumus apa terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah rumus dari para pendahulu-pendahulu, para ulama-ulama kita yang mana ini tidak sampai sekarang tidak bisa ditandingi kehebatannya, sehingga bisa mendudukkan Indonesia sebagai negara Islam, negara yang mana paling ramai dalam menjalankan ajarannya, ajaran Islam. Tidak ada haul yang paling besar seperti haul yang ada di Indonesia. Tidak ada sholawat yang paling ramai seperti sholawat yang ada di Indonesia. Tidak ada pesantren yang paling banyak.
Nah, kalau dibanding negara Malaysia, malah jauh. Dibanding negara Afrika yang mana Maroko, nah itu kan masih Islam toh aja itu. Apalagi Saudi, kalau Saudi kan penuh babinya. Haulnya Habib Ali Habsyi, gitu, jenengan Robi Hamba kan kalau di Sewon cuma segitu, kalau di Indonesia masya Allah. Itu terbesar sedunia katanya, terbesar sedunia, terbesar sedunia kan. Nah, ini kan kehebatan dari apa yang sudah dirintis para pendahulu kita dalam membangun gerakan kebangsaan. Makanya, tapi kan belum kafah, Islam kita belum kafah, nyatanya jinayat belum diterapkan di Indonesia. Ini gimana? Ketika ada yang bertanya seperti itu, kita kan tahu bahwa ternyata ketika orang membunuh itu nanti dikisos, itu kan jelas membuat negara ini menjadi aman. Karena mereka akan takut untuk gampang-gampang membunuh. Kalau ada kaidah yang berbunyi potong zakar, hukuman potong. Kalau tidak bisa meraih semuanya, ya tidak boleh ditinggalkan semuanya. Artinya apa? Berarti apa yang sudah diupayakan saat ini Indonesia dengan segala rumus bernegaranya ini adalah upaya yang sampai saat ini adalah yang terbaik. Di antara, walaupun tidak sesempurna, tidak sampai sesempurna itu, tapi yang terbaik, ibaratnya gitu. Andaikan dibandingkan dengan khilafah mungkin ya, itu sudah mumet lagi itu ya. Kalau belum mendukung khilafah itu. Khalifahnya siapa? Khalifahnya siapa? Itu sama dengan jual negara gratis. Misalkan kalau khilafah ya, terus pusatnya di India, itu berarti sama saja menjual negara Indonesia ke India. Berarti ngasih supaya apa diberikan ke India, kan sama saja kita mengorbankan kemerdekaan Indonesia yang selama ini sudah tahun-tahun itu. Nah, ini hancur ini nanti kalau begini. Makanya sampai saat ini belum ada rumus tata cara hidup berbangsa sehebat NKRI. Dan ini diakui, diamini oleh ulama Timur Tengah pada waktu konferensi di Pekalongan tahun 2016-2017 itu, beliau menjadikan Indonesia sebagai percontohan demokrasi Timur Tengah. Negara Islam sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan tahu saya waktu itu seperti Abu Bakar Al-Adni itu kalau dawuh kepada santri-santri atau kepada jamaah-jamaah itu mengatakan kalau berdemokrasi tirulah Indonesia. Jadi para ulama Timur Tengah kalau berdemokrasi tirulah Indonesia. Jadi ini berarti menunjukkan Indonesia itu hebat luar biasa. Gitu. Jadi ulama Timur Tengah yang saat ini ya menghadapi terorisme radikalisme yang tidak kunjung selesai, itu kagum dengan Indonesia, sehingga pengen menjadikan mereka seperti Indonesia. Buktinya seperti Afghanistan ya. Afghanistan sekarang mendirikan Nahdlatul Ulama luar biasa ya di Afghanistan. Ingin mencontoh Indonesia karena kepengen kayak Indonesia piye kayak iso hidupnya rukun damai. Ya sing rukun tapi ayo sing gak usah takbiran. Selawat aja. Ya, selawat adem. Ya. Monggo yang lain mungkin bisa menambahkan. Ya. Cadip. Atau pertanyaan mungkin yang tadi seperti Gus Adib menyampaikan kalau Islam ini belum kafah. Kalau jawaban saya saat ini seperti itu. Jadi begini ya, kita melihat dari doanya Nabi Ibrahim yang di dalam ayat itu ya, qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza balatan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Itu doa Nabi Ibrahim ketika membangun kota Makkah, ketika waktu itu tandus
ya, tapi diperintah Allah untuk membangun di situ. Apa yang pertama kali diminta oleh Nabi Ibrahim kepada Allah? Allahumma ja'al hadza baladan amina. Jadikanlah kota ini atau negara ini menjadi negara yang aman. Aman itu mutmainatan, aman yang tenang tentram. Ini berarti prioritas utama orang itu kalau ingin membangun sebuah negara, itu yang paling diutamakan bukan masalah haknya dulu, bukan. Tapi ketentraman, keamanannya dulu. Jadi bagaimana, makanya membangun persatuan supaya aman, supaya tentram. Makanya rumus NKRI ini luar biasa. Rumus mencontoh doanya Nabi Ibrahim. Dengan persatuan NKRI ini bisa membangun keamanan, ketentraman dan lain sebagainya. Nah, sehingga ketika sudah tentram, sudah tenang, sudah bersatu, sudah damai, warzuk alahu minas samarati, maka meminta membangun kemakmuran, kejayaan, kemajuan, pembangunan. Oleh karenanya kalau saya pernah ngomong bahwasanya negara itu kalau sudah merdeka bukan jihad yang digelurakan tapi pembangunan. Kalau masih ada yang bicara jihad dengan sudah merdeka, itu berarti kelakuan wong nganggur, provokator. Kesiangan, pahlawan kesiangan. Kok jaluk perang. Mati Kelakuan syahid. Rahasim itu, kelakuan Rahasim. Pengen Mati golek syahid amat di jalan tol. Pengen golek amat. Dan ini ingkang saged kula sampai ada ingkang selanjutnya monggo ingkang badhe nerusaken. Monggo. Siapa kita? NU. Takbir aja kan takbir. Saudara Muhammad. Selale. Selale. Monggo admin. Terus Ya, terima kasih. napa niku? Ini selanjutnya mungkin Gus Adib monggo. Nggih. Kalau sampai saiki pun nggih. Matur suwun dantenipun kula nyuwun ngapunten. Nggih, doa bidunga mugi-mugi kita sedaya paringi selamat. Amin. Saya masa kita. Amin. Khususipun Indonesia. Amin. Terima kasih disampaikan. Notulene ditulis. Maidhah dari Gus Said. Mudah-mudahan dari virtual ini Gus Said bisa melenglang ke Nusantara. Amin. Ya, Hekal biar dilawan oleh Gus Said di sana di Jakarta. Terima kasih. Untuk selanjutnya, Maidhah selanjutnya strip doa sekaligus doa. Mungkin nanti ada bisa pertanyaan kepada Haji Agus Adibus Soleh. Nanti setelah doa ada foto bersama yang akan dipandu oleh admin Bang Izzuddin dari Jakarta. Pada Haji Agus Adibus Soleh, waktu dan tempat kami silakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Takbir. Allah Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang kami muliakan dan kami cintai seluruh sahabat sekuasa, wabil khusus Bapak Bahaudin Jumadi dan juga wabil khusus Kiai Haji Said Ridwan yang telah memberikan pencerahan dan pemaparan yang sangat luas tentang gimana kita bernegara dan berbangsa. Ini merupakan bekal penting bagi kita semua untuk membentengi dan juga memberi pemahaman kepada orang-orang terdekat kita gimana kita berbangsa dan tidak terpencut atau terkesima dengan organisasi-organisasi baru yang hanya menjual fashion. Menurut saya tadi menjual fashion atau casing. Ini penting karena memang kadang-kadang orang itu tertipu dengan zahiriyahnya saja. Dia memang ghirah untuk amar ma'ruf nahi munkar itu memang sangat kuat, tetapi kadang-kadang tidak dibarengi dengan keilmuan yang memadai sehingga apa yang menurut mereka berbeda ya pasti salah, yang menjadi masalah bagi kita. Makanya tidak
berlebihan. Kalau ada dawuh, orang yang semakin luas ilmunya maka akan semakin sedikit untuk menyalahkan orang lain. Ini penting. Oleh sebab itu, mari kita sebagai alumni Lirboyo untuk selalu meneladani dan juga mengejawantahkan dawuhnya Mbah Sepuh, santri lek mulai ojo lali ngedep dampar, santri lek boyong ojo lali ngedep dampar, karena ilmu itu yang nomor satu bagi kita untuk membuat kita lebih bernilai di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Itu penting. Karena kita sebagai manusia kalau tidak ngaji 40 hari itu mesti gersang, karena ilmu itu bagaikan asupan gizi bagi hati kita, sebagaimana manusia juga butuh terhadap makanan. Oleh sebab itu ya tidak bosan-bosannya, monggo lah kita harus menyisihkan waktu untuk, bukan menyisihkan waktu mestinya, berarti prioritas kita itu adalah mencari ilmu dan juga nasrul ilmi, tidak hanya mencari saja tetapi juga menularkan ilmu-ilmu yang kita dapat, baik itu ilmu fikih dan juga ilmu syariah atau ilmu kebangsaan itu tadi yang sudah disampaikan oleh Cak Said. Dan yang perlu saya garis bawahi tentang Cak Said, saya itu sebenarnya dulu khawatir ketika Cak Said pulang dari Yaman itu akan mendirikan FPI cabang Lirboyo. Tapi subhanallah, karena beliau dipoles oleh Habib Lutfi, ya Allah subhanallah. Akhirnya sekarang itu beliau tidak hanya berkutat di perpustakaan, kantor LBM, tidak, tapi beliau langsung terjun ke masyarakat, gimana mengedukasi masyarakat tentang keekonomian kerakyatan. Itu malah penting, karena memang sebagaimana tadi beliau sampaikan bahwa yang kita gelorakan setelah adanya kemerdekaan itu bukan jihad, tetapi gimana membangun ekonomi. Ketika masyarakat ekonominya itu mapan, ini diajak berpikir itu lebih logis, karena kalau sudah terbentur dengan ekonomi itu biasanya mereka seringkali mengambil jalan pintas, akhirnya yang ada banyak sekali mereka terjebak dalam bisnis-bisnis yang menghasilkan keuntungan secara instan, entah itu model Ponzi atau MLM dan sebagainya, terjebak ke situ. Dia pengennya kaya dengan instan. Ini merupakan sebuah cobaan bagi orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah, dan itu merupakan mayoritas NU. Mayoritas NU itu ya seperti itu, ekonominya menengah bawah, dan ini berarti menjadi PR besar kita. Dan Cak Said itu sangat-sangat konsen di dalam bidang keekonomian. Beliau mau rela turun ke petani-petani bawah, menawarkan, karena ketika petani bawah tidak mampu menjual hasil panennya, beliau seringkali menawarkan ke grup-grup bahwa ini ada cabai, ada berambang dan sebagainya. Dan beliau juga sekarang seringkali kampanye untuk apokat apa sih kompon. Beliau seringkali mengkampanyekan gimana kita kembali ke organik, karena kalau kita masih mengandalkan pupuk urea yang ada itu ya selamanya kita akan terkena dengan itu, karena tanah itu ketika dikasih pupuk urea maka justru unsur haranya itu mati, unsur penyubur tanah itu mati, sehingga tumbuhan nggak akan bisa tumbuh, nggak akan bisa hidup, dan bahkan tidak akan bisa berbuah kalau tidak dikasih pupuk urea. Maka ini penting bagi kita untuk bisa mengembalikan kepada organik ya. Nah itu Cak Said ke situ. Cak Said itu terjunnya ke situ, masya Allah. Saya sangat melayang nih. Saya sangat salut kepada beliau. Beliau itu malah sekarang jarang sekali di pesantren. Beliau seringnya turun ke bawah, terus memberikan diklat kepada ansor-ansor yang memang ansor itu memberikan cikal bakal nanti ketika dia akan menjadi lebih dewasa, lebih tua, akan berkarir di NU. Maka Cak Said semenjak ini sudah memberikan pembekalan pada ansor-ansor ini, masya Allah. Ini saya salut sama ini, masya Allah. Wes ilmunya saya aja kalah, apalagi pengorbanan di masyarakat saya juga kalah. Saya menang cuma satu, karena saya menjadi wali, beliau belum menjadi wali, itu aja. Allah Akbar, Allah Akbar. Saya sudah wali, beliau belum wali, karena wali dari anak-anak saya, beliau belum punya anak. Itu yang saya sampaikan. Walhasil monggo lah bagi teman-teman kita OASA khususnya, barangkali ada teman-teman yang masuk angin liar dan bersimpati ke organisasi yang mungkin fashionnya Islam tetapi ternyata perjuangannya itu tidak seperti yang membuatkan, atau alumni Lirboyo lain yang juga mungkin
terjerumus ke organisasi seperti itu, yang monggo lah diingatkan dengan dawuhnya Mbah Yai Idris bahwa santri melu organisasi sakliyane NU. Itu kan penting untuk menjaga mereka. Ya, monggo lah diingatkan sebisa mungkin. Kalau diingatkan nggak bisa, ya sudahlah, pelan-pelan moga-moga kita doakan mereka akan kembali ke manhaj yang sudah diberikan oleh para masyayikh Lirboyo itu. Sekian dari kami, nggak akan panjang-panjang. Tadi sudah terlalu banyak ilmu yang kita peroleh dari Gus Said yang perlu kita ugemi, ya. Untuk doa kepada yang sepuh, Rahasim, monggo doa.